Selamat siang ibu-ibu, shalom. Ketemu lagi kita siang hari ini untuk kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari kita Tuhan bersama kita, dan tiba saatnya kalau siang hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Waktu kita untuk Tuhan, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup kita adalah meninggikan nama Allah melebihi segalanya. Haleluya. Yang
Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur karena Engkau Allah yang sungguh baik. Kami masih diizinkan beribadah pada siang hari ini. Kami tahu ini semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, Bapa. Terima kasih, biarpun ibadah ini secara online, tapi kami percaya Engkau ada dan Engkau hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami buka ibadah siang hari ini, kami percayakan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Bapa. Mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Kau mau pakai WL, bahkan singers, untuk memuji, memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh. Biarlah Engkau pakai mereka, Kau berkati para pendengar, bahkan yang ada pada saat ini, Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk pembawa firman-Mu, Tuhan, pada siang hari ini, Tuhan. Kau pakai dia, gantikan dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Bapa. Biar suara-Mu boleh terjadi dan terdengar bagi kami sebagai ibu-ibu, dan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Di saat kami sakit, Engkau jamah dengan suara-Mu menjadi kesembuhan. Di saat kami datang dengan kelemahan, di situ Engkau kuatkan dan mampukan. Terima kasih, Engkau baik, Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah siang hari ini hanya di dalam nama-Mu yang besar dan dahsyat bagi kami. Haleluya. Amin. Ibu-ibu sekalian, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau bersuka di hadapan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Dia, sebab kita tahu, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita, apabila selalu ada pujian, maka kesanalah berkat-berkat Tuhan akan Tuhan curahkan buat kita semua. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu dengan segala pujian kami. Amin. Haleluya. Yesus, ku sembah.
sebab kita percaya Allah kita Yesus itu adalah kekasih jiwa kita. Amin. Karena itu seperti halnya seseorang yang jatuh cinta, mari saat ini kita mau bernyanyi seperti kita jatuh cinta kembali kepada Tuhan kita. Yesus dia Allah yang hidup. Haleluya. Percaya padamu, karena kasih-Mu padamu, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai
kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita percaya bahwa roh yang sama yang ada saat ini kami di sini rasakan, juga roh yang sama, Roh Kudus yang sama yang ada bersama dengan ibu semua. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan kita akan dikuatkan. Oleh karena itu ibu-ibu, mari siapkan setiap hati kita. Kita mau memberikan karena hati kita yang paling subur untuk ditaburi oleh firman-Nya. Saat ini kita percaya ucapan syukur dan penyembahan kita biar semuanya berbau harum di hadirat Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita sama-sama mau bersyukur senantiasa di dalam segala kebaikan-Nya Tuhan. Puji nama Tuhan, mari angkat pujian kita sama-sama untuk mendengarkan firman. Haleluya. Ku sembahkan
dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami rindu untuk senantiasa kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu baik Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami juga tahu Tuhan, kami menyadari Tuhan, kami tidak punya daya, kami tidak punya upaya Tuhan untuk kami bisa membalas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Selain hanya satu Tuhan, kami mau senantiasa memuji meninggikan nama-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah setiap puji-pujian yang telah kami naikkan berbau harum di hadirat-Mu. Sebab kami tahu tiba saatnya saat ini Tuhan, kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Mari Tuhan Yesus berbicaralah kepada kami, sebab kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami tahu tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak akan kuat menjalani kehidupan ini Tuhan. Tetapi kalau firman-Mu ada bersama dengan kami percaya Tuhan, kami akan senantiasa berjalan di dalam kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau. Dan karena itu saat ini Roh Kudus, mari berbicaralah kepada kami, sebab kami semua, dimanapun kami berada, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami tahu ada satu oknum yang tidak senang kami dibentuk oleh firman-Mu, tetapi saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau tengking dan patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang akan menghalangi firman-Mu untuk membentuk setiap hati dan pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini pujian kami, yang semua kami alaskan hanya di dalam satu nama yang hidup. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang tergabung dalam kaum wanita Antioquia, kita bersyukur pada siang hari ini bisa bertemu kembali dalam ibadah kaum wanita Antioquia secara online. Adapun firman Allah pada siang hari ini diambil dari kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Dan tema firman Allah pada siang hari ini adalah kisah pejuang iman wanita Kanaan. Mari kita sama-sama membaca dalam kitab Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki."
dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Allah pada siang hari ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya dalam kehidupan kita mempunyai iman seperti yang dicontohkan dalam firman Tuhan seorang wanita Kanaan. Wanita Kanaan tidak termasuk di dalam agenda Tuhan Yesus pada saat itu ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan wanita Kanaan ini sadar karena orang Kanaan bukan orang Yahudi. Tuhan Yesus datang ke dunia diutus oleh Bapa di sorga untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi supaya mereka selamat dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Ibu-ibu, apa yang terjadi? Apakah wanita Kanaan atau perempuan Kanaan ini tidak sadar kalau dia seorang Kanaan? Dia sadar dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus pasti tidak berkenan kalau dia datang, karena dia bukan orang Yahudi. Namun perempuan Kanaan itu mempunyai iman yang besar. Dia percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong anak perempuannya yang kerasukan setan. Sehingga di dalam ayat 22, di situ firman Allah mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan itu berseru, minta dikasihani, kasihanilah Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Apa respon Yesus pada waktu itu? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan murid-muridnya Yesus, Tuhan Yesus menyuruh perempuan Kanaan itu pergi seperti firman Allah yang tertulis. Lalu murid-muridnya itu datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dan Tuhan Yesus juga menjawab, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan Yesus sendiri juga menjawab, aku itu diutus untuk domba-domba yang hilang, yaitu umat Israel atau bangsa Israel. Namun apakah perempuan itu terus patah semangat, kemudian pergi meninggalkan Tuhan Yesus? Tidak. Perempuan ini benar-benar mempunyai daya juang yang tinggi dan iman yang luar biasa. Seperti dalam ayat berikutnya, tetapi perempuan itu mendekat. Perempuan itu mendekat, tadi kan sudah ditolak, namun perempuan itu mendekat dan menyembah Tuhan Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dan apa jawab Tuhan Yesus? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Luar biasa ujian iman perempuan Kanaan atau wanita Kanaan itu. Dengan jawaban Tuhan Yesus seperti itu, wanita Kanaan ini bukan mundur. Dia tetap percaya bahwa ada pertolongan yang heran dan ajaib dari Tuhan Yesus. Kaum wanita Antioquia, bila kita mengalami suatu kondisi atau keadaan yang susah, ditimpa penyakit, kemudian keadaan yang sangat-sangat menyedihkan, kita harus mempunyai iman seperti wanita atau perempuan Kanaan.
keadaan saat ini yang menimpa kehidupan kita adalah sangat-sangat sulit. Namun tetaplah kita mempunyai iman seperti wanita Kanaan, bahwa hidup kita, tiap langkah dalam kehidupan kita, ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat di depan langkah kita. Dan kita tetap harus percaya apapun yang terjadi di dunia ini, mungkin kita seperti kehilangan pengharapan. Mungkin tidak ada seorang pun yang mempedulikan kita. Kita masih mempunyai Tuhan Yesus yang selalu mempedulikan keadaan kita. Dan dalam kisah ini disebutkan seperti dalam ayat tadi, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Mungkin dalam kehidupan kita tidak mendapatkan roti, tapi kita mendapatkan remah-remahnya. Namun remah-remah itu juga sama dengan sepotong roti. Jadi dalam hidup kita, Tuhan juga menguji iman kita. Dalam keadaan atau kondisi bagaimanapun, kita harus tetap percaya bahwa hidup kita selalu ada di dalam tangan Tuhan. Kita dipeliharakan Tuhan dan kita tidak perlu takut dalam langkah-langkah kehidupan kita. Kehidupan di dunia hanya sementara, kehidupan yang kekal itu nanti di dalam surga yang mulia. Sebab itu kaum wanita Antiokhia tetap setia dalam suka dan duka. Kita tetap mengiring Tuhan Yesus. Dalam keadaan suka dan duka, kita tetap mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apa yang ada dalam kehidupan kita. Kisah dari seorang wanita Kanaan itu menginspirasi kita kaum wanita Antiokhia supaya kita tetap maju terus mengiring Tuhan Yesus dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, di senang maupun di saat kita mengalami kesusahan. Kita tetap mengiring Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangannya. Sehingga kisah dari wanita Kanaan itu kita melihat pada akhirnya Tuhan menyembuhkan anak perempuannya. Kita lihat dalam ayat yang terakhir. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti kehendak yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita kaum wanita Antiokhia, supaya kita mempunyai iman seperti wanita Kanaan. Di tengah-tengah kesusahan kita tetap memiliki iman, karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan, ibu-ibu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada akhir ibadah kita pada hari ini, mari kita mau angkat ucapan syukur kita saat ini. Sebab kita tahu bukan hanya saat ini kita memperoleh berkat dari Tuhan, tetapi selama-lamanya berkat Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Haleluya. Yesus memelukmu.
Tuhan, ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini, dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anak yang tunggal, kekuatan, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dari tempat maha tinggi, memberkati kami semuanya saat ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian semuanya, Tuhan Yesus memberkati.